Segera berlagak seolah tidak terjadi apa-apa setelah ditinggal bintang besarnya. Mereka lalu memanfaatkan uang hasil penjualan Zidane untuk membeli seorang pemain yang dianggap sangat bertalenta. Akhirnya pilihan jatuh kepada pemain bernama Pavel Nedved. Bagi Nedved, kompetisi Serie A tentu sudah tidak menjadi hal yang baru lagi. Dia sudah menapaki negeri Pisa sejak tahun 1996 ketika Lazio merekrutnya dari Sparta Praha. Tak sampai di situ, kiprahnya bersama elang ibu kota juga masih terus diingat sampai sekarang. Nedved yang ketika itu berada di bawah asuhan Sven-Göran Eriksson berhasil mempersembahkan trofi Scudetto. Kedatangan Nedved tak dipandang remeh oleh siapapun yang melihatnya. Dalam riwayat perjalanan karirnya, dia sudah banyak ciptakan momen berkualitas seperti raihan trofi, serta gol-gol spektakuler yang tak jarang bersarang di gawang si Nyonya Tua. La Furia Secca, begitu panggilannya di tanah Italia. Panggilan tersebut memang tampak serasi dengan Pavel Nedved, mengingat sang pemain memang selalu tampilkan ledakan spektakuler dalam setiap pertandingan. Dia selalu berlari tanpa lelah, dan tak jarang cetak gol dengan kekuatan luar biasa dari luar kotak penalti lawan. Nafas kuda yang ditampilkannya setiap saat memang menjadi salah satu hal yang paling diingat oleh kebanyakan orang. Bakat yang memang seolah lahir dari alam membuat Nedved tampak alami ketika membawa bola dan mengobrak-ngabrik lini pertahanan lawan. Satu liukan tajam yang diiringi oleh lari kencang seringkali berakhir dengan tembakan super tajam yang akan dengan kejam mengoyak jala lawan. Bicara tentang kekuatan luar biasanya dalam banyak pertandingan, ada satu fakta yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Ada keanehan biologis dalam susunan fisiknya yang menjelaskan tentang gaya permainannya yang unik. Keanehan atau yang mungkin lebih tepat disebut sebagai keajaiban itu mampu membuatnya mempertahankan bola dengan sangat baik. Sekaligus, sesaat sebelum melakoni ajang Piala Eropa 2004, dokter tim Republik Ceko, Peter Krejci, menjelaskan bahwa ada fenomena biologis yang terdapat di kedua lutut Nedved, yang mungkin bisa menjelaskan bagaimana dia bisa menguasai cara bermain yang tidak ada bandingannya. Sang dokter menjelaskan bahwa Nedved mempunyai dua bagian ekstra pada sendi lututnya dibandingkan dengan orang biasa, di mana kondisi semacam ini biasa disebut sebagai patella tripartitia. Kondisi ini dianggap sangat langka mengingat hanya ada 1 banding 1 miliar orang yang mengalaminya. Kebanyakan orang memiliki 1 tulang dalam tempurung lutut mereka. 1% orang memiliki 2 bagian, tetapi 3 bagian hanya Nedved. Meski memiliki kelainan pada bagian lututnya, mampu memanfaatkan anomali anatomi ini di setiap kesempatan, menguasai lapangan yang memang jadi wilayah kekuasaannya. Bahkan selain menjadi pemain yang tak pernah lelah dan melakukan serangan, dia akan dengan sigap membantu serangan yang dibutuhkan. Lebih dari itu, Nedved memiliki 2 kaki yang sama hebatnya. Umpan silang yang diberikan juga akurat dan penuh tenaga. Pada akhirnya, segala kemampuan alami sekaligus fenomena tak terduga yang dialami tertuang dalam permainan yang tak terlupa. Nedved berhasil menggantikan peran Zidane. Lalu dia mendatangi turnamen Piala Eropa 2004 dengan status sebagai gelandang terbaik di muka bumi. Ditempatkan dalam grup yang terdiri dari Jerman, Belanda, dan Latvia. Nedved menyadari bahwa ini adalah tugas berat bagi timnya. Akan tetapi secara mengejutkan dia mampu membawa Ceko menduduki tingkat pertama dengan mengungguli Belanda dan Jerman yang masing-masing berada di tempat kedua dan ketiga. Berkat kegemilangannya di babak grup, Nedved kemudian berhasil membuat Ceko menang melawan Denmark di babak perempat final dengan skor telak 3-0. Sayangnya di babak semifinal dia tumbang melawan Yunani. Ceko yang kalah tipis dengan skor 1-0 melalui babak tambahan memunculkan Nedved sebagai pemain yang juga terkapar di atas lapangan. Di babak yang gagal mengantarnya menuju partai puncak itu, Nedved harus mendapat kontak serius dari Konstantinos Katsouranis, di mana hal tersebut kemudian membuat lututnya mengalami cedera parah. Dalam momen tersebut, Nedved menggambarkannya sebagai sebuah ketidakberdayaan yang luar biasa. Sebuah ironi memang, ketika kekuatan terbesarnya justru menjadi kelemahan terbesarnya pula. Dari situ, Nedved yang tumbang di babak semifinal juga menjadi pemain yang mulai kerap mengalami cedera.
Serangkaian cedera lutut serius menghantuinya hingga membuat perjalanan karirnya terpaksa dihentikan. Meski gagal persembahkan trofi untuk Republik Ceko, perjuangannya dalam membawa nama negara tersebut di ajang Piala Eropa 2004 akan selalu dikenang sebagai salah satu kisah paling indah dalam sejarah sepak bola. Sudah cukup untuk membuatnya layak disebut sebagai legenda Ibian Koneri.